Hai, balik lagi sama aku Mami Mika. Di video kali ini aku akan bahas mengenai sunscreen Madam J yang terbaru yang ada kalendulanya. Dan buat kamu yang belum tahu kira-kira sunscreennya yang kayak gimana sih, kita lihat dulu aja yuk produknya kayak gimana. Cekidot. Aku di sini nggak hanya kasih tahu kamu produk terbarunya, keunggulan dan kekurangannya apa aja sih, tapi aku akan ngebetelin sama sunscreen Madam J yang lama. So, stay tune terus, jangan di skip-skip, kita langsung aja ke reviewnya. Untuk kemasannya aku nggak terlalu masalah ya sama Madam J, karena ini tuh kalau misalnya Madam J bikin produk baru itu selalu cute gitu kemasannya, kayak remaja banget gitu ya. Tapi yang aku rada notice di sini adalah si tutupnya. Kalau tutupnya lama ini kan flip top gitu ya. Nah ini tuh mudah untuk buka tutupnya, jadi nggak ribet gitu. Cuman kekurangannya ini tuh melebar kemana-mana, kelihatannya kayak jorok aja. Nah kalau misalnya untuk yang baru ini tuh tutupnya diputer, dijilat terus dicelupin, bukan. Dan ini menurut aku kalau tutupnya diputer gini agak terlalu ribet dan rentan jatuh, dan aku udah beberapa kali buka ini selalu jatuh tutupnya. Dan ini kalau misalnya kamu baru beli, ini dia ada sealnya gitu ya. Nah untuk namanya, yang baru ini namanya hampir sama, maksudnya masih sama kayak ini, kayak yang lama, yaitu Madam Protect Me. Tapi bedanya, kalau yang lama itu SPF 30, tapi dia nggak ada PA-nya. Sedangkan yang baru, dia ada SPF 30 dan juga ada PA++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  nya. Jadi PA-nya itu 3 kali. Nah, menurut aku kalau misalkan yang lama itu dia hanya melindungi kulit dari paparan sinar matahari supaya nggak kebakar aja. Tapi dia kurang melindungi kayak dari misalkan kanker kulit, terus penuaan dini, dia ini kurang gitu ya, karena dia nggak ada PA-nya. Nah, sementara yang baru ini tuh lebih bagus ya, dimana dia selain melindungi dari paparan sinar matahari, juga melindungi dari sinar UVA dan UVB. Jadi bisa untuk menangkal kayak mengurangi rasa terbakar akibat sinar matahari, kemudian penuaan dini, garis-garis halus, kemudian kanker kulit. Pokoknya ini tuh lebih bagus daripada ini kalau misalkan dilihat dari kandungannya. Posisinya kalau yang lama dia mengandung aloe vera, dan yang baru dia mengandung calendula dalam bentuk oil ya. Dan yang baru ini termasuk hybrid mineral sunscreen. Sekarang aku bakalan kasih tahu kalian gimana teksturnya yang lama dan yang baru. Tapi kalau misalkan kamu pingin tahu review yang lebih lengkapnya untuk yang versi lama, kamu bisa ke link video yang di atas ini atau enggak yang gambar ini ya. Pokoknya kamu cari aja di YouTube channel aku. Untuk yang lama ini tuh dia itu ringan banget. Tuh udah habis lagi. Dia itu ringan banget. Pokoknya cair banget deh. Dibandingkan sama yang baru itu lebih kental ya, lebih kental. Ini tuh tinggal dikit lagi, jadi nggak kelihatan dia itu runny banget. Sebenarnya yang runny banget tuh yang versi lama. Nah yang lama juga dia mengandung white cast ya, yang baru juga dia tuh, yang baru itu sedikit agak tebal dibandingkan sama yang lama. Nah menurut aku feel-nya yang membedakan. Untuk yang lama dia itu kerasanya tuh ringan banget, cair. Jadinya dia itu plusnya ya kayak nggak ngerasa pakai sunscreen. Jadi kayak pakai moisturizer biasa aja. Cuman minusnya rasa-rasanya kalau yang lama ini kayak kurang berasa perlindungannya gitu, karena ya ringan banget. Nah kalau misalkan yang baru ini tuh feelsnya kayak agak sedikit berat ya, maksudnya bukan berat, kayak ada silikonnya gitu loh di kulit. Jadi tetap masih ringan, cuman sedikit agak tebal gitu di kulit itu berasanya. Tapi plusnya ini tuh kalau misalkan sunscreen yang feelnya kayak gini, dia tuh lebih kerasanya lebih melindungi dari sinar matahari gitu. Keduanya ini dia masih ada parfumnya, tapi parfumnya di urutan terakhir, yang dimana dia itu kandungannya sedikit banget. Dan kalau dicium-cium aromanya hampir sama yang lama sama yang baru, dan enak banget. Seperti biasa aromanya nggak ganggu sama sekali, soft banget.
Nah, sekarang aku bakalan kasih unjuk ke kalian gimana sih si Madam G yang terbaru ya. Karena yang lama aku udah pernah review, jadi aku bakalan kasih demoin aja yang kayak gini, yang barunya gimana sih di kulit wajah aku dengan pemakaian full 2 jari. Dan kalian jangan kaget kalau misalkan awal-awal dia bakalan putih banget. Nih. Tapi ada tekniknya, guys. Supaya dia nggak putih banget. Nih ya, aku langsung pakai aja 2 jari. Ini bakalan kayak gini. Putih banget kan ya? Nah, kamu nggak usah khawatir kalau kayak gini, diamin aja selama beberapa menit. Dan nanti kalau misalkan putihnya udah agak berkurang dikit, langsung kamu blend. Kira-kira udah sekitar 2 menitan, langsung di blend aja. Jadi kalau dibilang ini ada white cast-nya nggak? Ada, tapi dikit banget. Dan ini white cast-nya nggak bikin abu-abu ya di kulit kamu. Aku kan ini kulitnya nggak terlalu putih ya. Jadi kalau misalkan ada white cast itu sebenarnya bagus untuk mencerahkan kulit gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatannya tuh nggak kusem gitu. Nah, ini kalau misalkan kena mata, ini lumayan agak perih ya. Tara, ya kan? Tuh, jadi cerah. Nggak terlalu kelihatan white cast-nya. Dan apalagi kalau misalkan udah agak lama, ini tuh akan bakalan nyatu sama kulit warnanya. Feels-nya di aku yang ini juga ringan, cuman agak lama menyerapnya. Sama sih, ini juga agak lama menyerapnya. Tapi kalau misalkan untuk ini, dia itu begitu dipakai 2 jari langsung putih kan. Kamu nggak usah khawatir, kamu tinggal ikutin cara aku aja kayak tadi. Cuman udah diolesin semuka, diamin 2-3 menit, baru lagi blend lagi gitu, biar nggak capek aja ngeblendnya. Nah, untuk hasilnya di aku gimana sih yang calendula, karena yang ini yang lama aku udah pernah review, jadi aku bakalan review hasil pemakaiannya yang baru aja ya di wajah aku kayak gimana. Nah, untuk di kulit kering aku, dia ini cukup melembabkan dan ini tuh kerasanya ringan, ada efek cooling sensation-nya juga, dan dia nggak terlalu bikin minyakan. Ada sih minyakan, tapi kalau misalkan kuncinya, kalau biar nggak terlalu oily, kamu harus reapply setiap 3 jam sekali. Di kulit sensitif aku gimana sih? Di kulit sensitif aku ini agak perih sedikit, tapi itu cuman hanya beberapa detik aja, udah gitu hilang perihnya. Dan kalau misalkan kena mata sedikit, dia agak perih juga sih sama. Dan ini enak banget kalau misalkan kamu reapply mau wudhu, itu bakalan luruh gitu sama air, jadi gampang banget dibilasnya. Minusnya, aku lebih suka di kulit jerawat aku ya yang acne prone ini, aku lebih suka yang lama. Karena apa? Dia mengandung aloe vera yang bisa bikin adem kulit. Nah, kalau misalkan si calendula ini, dia itu bikin kulit acne prone aku itu jadi nambah jerawatnya, jadi nggak bisa dipakai sering-sering. Mungkin kenapa dia bikin karena kulit aku sensitif juga ya. Jadi kayaknya nih ya, aku kurang cocok sama calendula oilnya sih, atau mineral oilnya. Nggak tahu sih ya, nggak tahu, pokoknya kalau pakai ini tuh ada jerawat aja. Kekurangannya lagi, kalau yang si calendula ini, dia itu kalau misalnya kamu step skincare-nya komplit gitu ya, pakai serum, pakai moisturizer, ini bakalan ada peeling. Kayak peeling tuh kayak gini ya. Jadi kayak ngelotok gitu loh, kayak daki-daki gitu. Nah, tapi aku udah cobain, aku skip serum, skip moisturizer. Jadi aku cuman pakai toner sama ini, cukup melembabkan dan dia nggak peeling sama sekali. Jadi kalau misalkan biar nggak peeling, kamu coba skip aja dia moisturizer sama serum. Jadi cuman cukup toner aja sama ini, udah cukup lembab kok. Minusnya lagi, sebenarnya bukan minus sih ya, kekurangannya itu ini tuh cocoknya untuk dipakai di rumah aja dan nggak panas-panasan. Karena apa? Kalau aku pernah coba ini keluar rumah panas-panasan naik motor pakai helm half face, dan ini tuh agak bikin kusam muka. Jadi kayaknya tuh oksidasinya itu kenceng banget gitu. Tapi kalau misalnya di rumah aja ini aman, nggak kusam sama sekali. Pokoknya oke lah.
So, untuk kesimpulannya, kalau misalkan kamu lagi cari atau baru coba sunscreen, kemudian lagi cari yang murah-murah aja, banyak isinya, ini oke sih menurut aku, wajib dicoba. Gitu, kalau misalkan kamu sensitif dan acne prone, kamu harus hati-hati karena ini ada mineral oilnya yang dimana rentan banget untuk menyumbat pori-pori sih ya, jadi bikin nambah jerawatan. Tapi kalau misalkan kamu kulitnya normal, nggak banyak masalah, cobain deh, ini juga bagus. Ini sunscreennya jelek dong? Enggak sayang, jadi gini, sunscreen ini dibilang jelek juga enggak, ini bagus banget, dia ada SPF-nya 30, terus ada PA++-nya 3 kali, yang mana itu tuh cukup untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari UVA dan juga UVB. Cuman sayangnya di aku ini nggak bisa dipakai setiap hari, kurang cocok aja gitu karena nimbulin jerawat. Dan aku ini udah pakai, ini kelihatan ya, ini tuh udah pakai hampir tinggal seperempatnya lagi. Jadi kalau misalkan aku pakai tiap hari ini tuh bikin jerawatan, tapi kalau misalkan selang-seling nih ya, kalau misalkan hari Senin terus kemudian aku coba lagi hari Rabu, ini nggak nimbulin jerawat separah kalau aku pakai tiap hari. Menurut aku ini affordable banget, harganya nggak lebih dari 30.000, di bawah 30.000 malahan. Dan kalau yang ini kalau nggak salah sekitar di bawah 20.000, 20 ribuan lah. Ini di bawah 30.000, ini 20 ribuan. Dan menurut aku ini tuh affordable banget, jadi emang wajib kamu cobain gitu. Karena kan balik lagi ya, skincare itu cocok-cocokan, belum tentu nggak cocok di aku, nggak cocok juga di kalian. Jadi harus kalian cobain sendiri. Kalau ditanya, jadi mami mendingan yang mana nih, yang lama atau yang baru? Keduanya sama-sama oke, ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Jadi sesuaikan aja kulit kamu butuh yang mana. Kalau misalkan ini juga oke untuk melembabkannya, tapi kurangnya ini ada tidak melindungi dari sinar UVB-nya apa UVA gitu kalau nggak salah, yang menimbulkan kanker kulit sama penuaan dini. Kalau ini tuh udah paket lengkap komplit ada di sini. Jadi saran mami sih kalau misalkan kamu baru cobain, kamu cobain yang lama aja. Tapi kalau misalkan kamu kira-kira pingin yang bener-bener melindungi, ya ini yang baru. Nah, itu dia reviewku mengenai produk sunscreen Madam G yang terbaru dan juga dibetelin sama yang lama. Semoga menjawab pertanyaan kamu tentang sunscreen ini dan kira-kira sudah bisa memutuskan beli apa enggak. Terima kasih ya sudah nonton video Mami sampai akhir dan gak di skip-skip. Dan sampai jumpa di racun Mami berikutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.